Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Tahukah Anda, pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pengajaran membaca, menulis, dan berhitung seperlunya, dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran kepada para calon mudir dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Namun, tahukah Anda mengapa? Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang mengimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dan pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Tumbuh hidupnya murid dengan mengerahkan berbagai upaya dengan tujuan untuk memajukan budi pekerti, pikiran, dan jasmani murid. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu kepada anak-anak baik lahir maupun batin. Pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih budaya kehidupan dalam masyarakat sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Layaknya seorang petani padi yang mengusahakan tumbuhnya padi untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Seorang pendidik harus memiliki budi pekerti yang baik. Dalam melatih budi pekerti seseorang agar baik, yaitu dengan lingkungan keluarga. Nah, gambar tersebut menunjukkan contoh seorang anak yang memiliki budi pekerti yang baik karena memungut sampah ke dalam tempat sampah. Hal tersebut mencontohkan bahwa anak tersebut memiliki budi pekerti yang baik. Ki Hajar Dewantara juga mengenalkan sistem Among pada pembelajaran. Sistem Among didasarkan pada 2 hal, yaitu yang pertama ada kodrat alam dan yang kedua yaitu kemerdekaan. Sistem Among sebagai suatu metode yang menekankan pada proses pembelajaran yang dikenal dengan Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani. Ing Ngarsa Sung Tulodo artinya di depan memberi teladan, kemudian Ing Madya Mangunkarsa di tengah-tengah memberi semangat, dan Tutwuri Handayani artinya di belakang memberi dorongan. Yang saya percayai yang menghayati nilai-nilai kemanusiaan khas Indonesia. Apa sajakah yang khas dari manusia Indonesia? Yang pertama, Kebhinneka Tunggal Ika. Nah, apa sih Kebhinneka Tunggal Ika itu? Bagi orang-orang Indonesia, keragaman atau kebinekaan merupakan salah satu simbol hakiki atau karakter keindonesiaan yang amat khas. Kebinekaan sudah ada sejak zaman dahulu, sebelum Indonesia diakui sebagai sebuah negara. Nah, hal tersebut dilatar belakangi menjadi perbedaan keragaman agama, ras, suku, warna kulit, bahasa, dan lain-lain. Yang kedua adalah nilai-nilai Pancasila. Nilai tersebut adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan, nilai musyawarah dan mufakat, dan nilai keadilan. Yang ketiga adalah manusia Indonesia sebagai manusia religius. Mengapa religiusitas menjadi salah satu kekhasan Indonesia? Yaitu karena agama tidak hanya diatur oleh individu namun juga pemerintah. Dengan adanya perbedaan agama dan keragaman agama menjadikan Indonesia menjadi negara yang religius. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.